Ya, halo guys, terima kasih sudah mengklik video Satukna Studio. Buat yang baru datang di channel ini adalah channel desain rumah yang akan menampilkan desain rumah berdasarkan request di kolom komentar. Jadi buat kalian yang suka request desain bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, di kesempatan kali ini Satukna Studio akan menjelaskan desain rumah dengan ukuran 4x8 meter. Ya, ukurannya sama seperti yang kemarin. Namun kali ini adalah versi 3 kamarnya. Kita mulai bahas dari pagar rumah. Dibuat dengan hiasan kayu dan juga dinding pagar kolom yang melebar dengan finishing coklat. Fasad rumah ini cukup simpel, hanya mempadu padankan dari warna-warna yang manis. Nah, di dinding garasi kalian lihat menggunakan warna abu-abu dengan aksen tali air horizontal. Dan jendela kotak yang di bagian garasi itu adalah sirkulasi untuk di bagian dapur. Nah, seperti ini tampilan sisi lain dari terasnya. Di bagian atas adalah jendela ya untuk sirkulasi agar di area kamar mezaninnya juga terdapat pencahayaan alami. Untuk terasnya, dindingnya di finishing dengan warna coklat tua dan kolomnya di finishing dengan warna hitam dengan finishing warna plat atapnya juga berwarna putih. Untuk lantai di bagian bawahnya menggunakan keramik biasa berukuran 60x60. Nah, seperti ini tampilannya dari dekat agar kalian lebih jelas. Untuk pencahayaan dan juga sirkulasi di area ruang keluarga, di balik teras ini sudah terdapat 2 jendela dan juga 3 jendela berjejer yang diletakkan di samping pintu utama. Nah, setelah ini Satukna Studio akan jelaskan desain interior buat kalian. Dan untuk denah akan dijelaskan juga di akhir video. Nah, seperti ini tampilan set plan-nya yang terakhir. Dan setelah ini kita akan masuk ke dalam rumah menuju area teras. Satukna Studio akan jelaskan areanya satu persatu. Selamat menonton! Nah, sekarang kita akan bahas area ruang interiornya. Pertama, kita akan jalan menuju area teras dan masuk ke pintu utama. Saat membuka pintu, kita dihadapkan langsung dengan satu sofa. Sofa ini adalah berada di area ruang keluarga. Dengan satu tempat duduk lagi di bagian depannya bermaterial kayu, nanti akan kita lihat. Pada dinding di area ruang keluarga ini bisa kalian lihat dibuat polos karena ruangannya juga tidak terlalu besar agar tidak terlihat ramai dan juga sempit. Nah, pintu yang di depan itu adalah pintu di kamar utama. Nanti setelah ini baru kita akan masuk ke sana. Nah, kita kembali ke pembahasannya di area ruang keluarga. Lantainya menggunakan keramik biasa berukuran 50x50 dan sudah terdapat karpet juga di bagian atasnya. Untuk ketinggian dari dindingnya di sini mengikuti bentuk atap karena di bagian atas terdapat mezanin. Nanti kita akan lihat di akhir video. Maksudnya di akhir penjelasan kita akan naik ke tangga yang melingkar itu dan kita akan bahas mezaninnya. Nah, seperti ini tampilan lain dari ruang keluarga. Terlihat tangga melingkar dan juga meja makan di bagian belakangnya. Setelah ini kita akan menuju ke kamar tidur yang pertama. Kita berjalan menuju area ruang keluarga ke kamar tidur yang pertama. Di sini menggunakan pintu sliding, hampir mirip penjelasan dari pintunya seperti di video sebelumnya karena ini merupakan versi 3 kamar tidurnya. Saat membuka pintu kita dihadapkan dengan lemari dan juga rak untuk menyimpan peralatan atau barang-barang di kamar tidur utama. Dengan kasur yang berkapasitas sudah bisa sampai 2 orang. Dan untuk hiasan dinding di sini menggunakan material kayu yang dijejerkan dan juga terdapat tulisan teks yang bisa menyala jika ingin dihidupkan dan terdapat juga gantungan tulisan di sebelah kirinya. Untuk area menonton juga terdapat di bagian depan kasur menggunakan TV tempel yang ditempel di dinding dan juga rak untuk menaruh buku-buku serta hiasan foto. Untuk ketinggiannya di sini 2,6 meter, di atasnya yaitu lantai mezanin, kamar tidur yang ketiga. Nah, setelah ini aku lihatkan juga seperti apa tampilan dari atas. Seperti ini jika kalian berjalan masuk ke kamar, kurang lebih tampilannya.
Setelah ini baru kita akan keluar dan melihat area kamar mandi yang berada di sampingnya. Nah, ini dia kamar mandinya. Di sini di kamar mandi mirip tampilannya seperti desain sebelumnya. Dibagi dua, terdapat area basah dan juga kering. Di bagian depan terdapat kloset dan juga rak untuk menaruh perlengkapan mandi seperti sikat gigi dan juga sabun. Dan di sampingnya juga terdapat rak kayu untuk menaruh pengharum kamar mandi dan juga beberapa pot agar terlihat sedikit hijau aja tampilan kamar mandinya. Dan dinding di kamar mandi full menggunakan keramik. Untuk lantai menggunakan keramik mozaik dan di bagian bawahnya dihiasi dengan material warna putih dan juga coklat agar lebih berwarna dan tampilannya juga lebih menarik. Nah, sekarang kita akan berjalan ke area meja makan dan juga melihat area dapurnya. Di sini menjadi satu dengan area meja belakang. Sebenarnya di area dapur ini bagus jika digunakan satu pintu lagi. Nanti kita akan lihat di sisi mana kalian bisa gunakan sebagai pintu masuk atau keluarnya dari dapur. Nah, kita lihat meja makannya berkapasitas untuk 4 orang. Dan di bagian depan terdapat kitchen set yang memanjang. Sudah terdapat jendela untuk penghawaan saat kita memasak. Dan terdapat satu lemari es. Nah, di samping kanan lemari es itu, jika kalian hilangkan lemari esnya, sudah cukup untuk menaruh pintu. Jika kalian ingin menaruh pintu untuk keluar masuk dari dapur, sudah bisa. Tapi di sini kita tidak gunakan. Nah, seperti ini tampilan dari atasnya, dari area dapur ke area ruang tamu. Ruang keluarga maksudnya. Setelah ini baru kita akan ke kamar tidur yang kedua. Terakhir baru aku akan jelaskan untuk kamar tidur mezaninnya. Nah, kita menuju ke kamar tidur yang kedua. Di sini dimanfaatkan untuk kamar tidur anak. Terdapat satu kasur dan juga dindingnya setengahnya di finishing dengan wallpaper bata putih dengan beberapa hiasan agar terlihat lebih ramai karena di kamar tidur anak pastinya harus terlihat ramai dan juga tidak sepi. Dan untuk lemari menjadi satu dengan area meja belajar di sisi kiri dan juga terdapat rak untuk menaruh buku-buku anak. Lalu dindingnya sisanya di bagian depan itu di finishing dengan warna putih. Dan untuk jendelaannya bukaannya ke atas karena terdapat meja belajar di bagian bawah. Lalu untuk lantainya juga menggunakan keramik biasa dan sudah terdapat karpet di bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari atasnya untuk kamar tidur anak. Untuk semua ukuran akan ditampilkan juga di simulasi videonya. Dan denah akan diperlihatkan di akhir video agar kalian lebih jelas untuk ukuran rumah. Nah, kita akan naik melalui tangga dan aku akan jelaskan area tidur mezaninnya. Nah, kita masuk melalui pintu. Di sini berukuran 2 x 5 meter. Di sini juga bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur utama. Terdapat meja kerja yang menyatu dengan lemari. Juga terdapat meja rias di sisi kanan kiri kasur. Di kasurnya berkapasitas untuk 2 orang dan bisa dimanfaatkan di bagian depannya untuk area menonton. Untuk ketinggian bangunannya di sini mengikuti kemiringan atap agar menghemat dari ketinggian. Dan di dindingnya di sisi kanan diberikan beberapa foto agar tampilannya menarik dan juga terlihat lebih manis. Nah, sekian saja penjelasan video desain interior dari Satukna Studio. Jika ada salah penjelasan atau kalian ingin mengkritik desain ini, sangat dianjurkan bisa kalian tulis di kolom komentar. Karena di sini Satukna Studio juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Terakhir denahnya bisa kalian lihat setelah ini. Nah, ini dia denahnya.
yang sudah dijelaskan tadi, eksterior dan juga interiornya, berukuran 4 x 8 meter. Di bagian depan, di belakang teras, merupakan area ruang keluarga dengan ukuran 2 x 3 meter. Dan di belakangnya terdapat kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 x 2 meter. Lalu kamar mandi di sebelah kanannya dengan ukuran 2 x 1,5 meter. Dan kamar tidur anak di sebelah kanannya juga dengan ukuran yang sama 3 x 2 meter. Dan untuk area dapur dan juga meja makannya sedikit lebih besar berukuran 3 x 3 meter. Dan yang terakhir untuk area mezanin berukuran 2 x 5 meter sudah langsung terdapat meja kerja. Terima kasih.